Hai semuanya, baik lagi bersama saya Abe. Dan saya Diki, kami berdua adalah optometris dari Optik Melawai. Nah, hari ini kita akan membahas masalah seputar penyakit atau kondisi pada kelopak mata kita nih Pak Abe. Apa aja sih Pak Abe? Pak Abe tahu nggak? Oke, jadi kalau kelopak mata kita nih Pak Diki, masalahnya biasanya yang saya tahu nih dan juga kita udah bahas di video-video sebelumnya adalah bintitan. Bintitan tuh bahasa latinnya ada hordeolum. Oh, saya juga pernah tuh bintitan waktu kecil tuh Pak Abe. Saya juga pernah nih. Pasti teman-teman udah pernah semua ya. Nah, hordeolum ini atau bintitan itu karena ada penyumbatan di kelenjar air mata. Ya, jadi kalau kelenjar air mata tersumbat karena kotoran, karena debu, itu menyebabkan bakteri berkumpul di sana. Nah, kalau udah ada bakteri, pasti matanya akan bengkak dan akan merah. Ya, dan teman-teman nggak usah khawatir kalau misalnya ada hordeolum atau bintitan, tinggal dikompres dengan air hangat saja. Ya, kompres air hangat, nanti lama-lama bintitannya akan kempes tuh Pak Diki. Katanya pakai itu Pak Abe, pakai air liur atau pakai air pipis gitu. Jangan dong Pak Diki, itu hoax zaman dulu ya. Ada juga pakai bawang putih, itu malah makin perih gitu ya. Itu mitos. Jadi ya. tinggal dikompres air hangat saja, biasanya 2-3 hari itu akan kempes sendiri, sembuh sendiri. Dan jangan lupa setelah itu harus dijaga kebersihan kelopak mata atasnya. Ya, Pak itu Diki. cukup umum ya Pak Abe ya, masalah bintitan ini kadang terjadi pada anak-anak ya, karena memang mereka belum pandai merawat kebersihan diri gitu ya. Betul sekali, Oke, Pak Diki. masalah yang kedua atau isu yang paling sering terjadi pada kelopak mata adalah, Pak Abe pernah nggak ngelihat orang kalau tidur matanya nggak bisa rapet? Wah, serem tuh Pak Diki. Oh iya, bahkan ada yang sampai ini tidur apa melek ya, tapi dia pules gitu ya. Ngorok gitu ya. Ngorok gitu ya. Okay. Nah, itu namanya kondisi lack ophthalmus. Jadi ini adalah kondisi di mana kelopak mata atas tidak bisa menutup dengan sempurna. Jadi ini tanpa kontrol Pak Abe. Biasanya lack ophthalmus ini disebabkan karena kelumpuhan saraf yang menginervasi otot yang bertugas untuk menutup mata dengan baik. Sehingga orang yang menderita lack ophthalmus ini tidak bisa menutup matanya secara sempurna sekalipun dia sedang tidur. Nah, kondisi yang lebih parah lagi, lack ophthalmus ini bisa menyebabkan mata kering atau dry eye syndrome Pak Abe. Karena saat mata kita terbuka, evaporasi air mata terjadi berlebihan, sehingga kornea menjadi kering, yang mana bisa menyebabkan luka atau jaringan-jaringan pada kornea mati karena kering akibat kurang basahnya kornea tadi Pak Abe. Nah, lack ophthalmus ini kalau memang ada kerabat ya, pemirsa atau teman-teman atau tahu teman kita yang menderita lack ophthalmus, silakan rujuk saja, konsultasikan ke dokter mata untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Oke, nah kalau yang ketiga nih Pak Diki, kebalikan yang Pak Diki tadi. Kalau tadi lack ophthalmus tadi adalah kelopak matanya susah untuk nutup, kalau ini adalah gangguan saraf di kelopak mata atas sehingga tidak bisa kebuka dengan baik. Ya, namanya ptosis. Jadi ptosis ini adalah kondisi di mana kelopak mata atas susah untuk terangkat Pak Diki karena ada masalah saraf yang mensarafi kelopak mata atas untuk terangkat Jadi ke atas. Jadi ototnya itu lumpuh ya karena sarafnya ada masalah. Ada masalah gitu, sehingga matanya ngebuka dikit saja. Jadi drop dong kelopak matanya. Ya. Dan kalau hanya sedikit yang kebuka tuh Pak Diki, pasti kita ngelihatnya juga kurang jelas karena ketutupan oleh kelopak mata atas. Yang kedua adalah oksigen Pak Diki. Jadi oksigen yang masuk ke mata juga akan sedikit dibandingkan matanya yang terbuka dengan lebar. Ini kondisi ptosis ini bisa terjadi pada salah satu mata apa dua-duanya Pak Abi? Bisa di satu mata, bisa di dua mata. Jadi teman-teman juga yang mengalami ptosis biasanya juga tidak dibolehkan memakai lensa kontak Pak Diki karena saat pakai lensa kontak kan oksigen masuk ke mata sedikit. Kalau udah pakai lensa kontak, matanya ptosis, makin sedikit oksigen masuk ke mata kita. Jadi memang kontraindikasi untuk memakai lensa kontak. Ya. Tapi perlu diingat Pak Abe, mungkin teman-teman ptosis ini beda dengan orang yang matanya sipit ya. Nah, kalau orang yang matanya sipit itu ya memang naturalnya bentuknya seperti itu, posturnya gitu ya. Tapi kalau ptosis ini karena gangguan otot, tadi disebabkan karena lemahnya saraf kan gitu ya Pak Abe. Yang keempat nih Pak B, ini sering terjadi pada mereka yang menggunakan lensa kontak. Nama kondisinya adalah CLPC atau Contact Lens Papillary Conjunctivitis. Apaan sih ya, namanya susah banget gitu ya. Ini bahasa medis teman-teman, nggak usah khawatir. Nah, CLPC ini adalah satu kondisi peradangan pada selaput konjungtiva. Selaput konjungtiva itu adalah selaput yang melapisi bagian mata kita yang warna putih dan juga bagian dalam kelopak mata atas dan bawah Pak B. Jadi kalau selaput ini mengalami peradangan ya atau infeksi gitu, dia akan merah. Bahkan seringkali menyebabkan bintil-bintil atau benjolan-benjolan halus pada bagian kelopak mata dalam atas dan bawah Pak B. Tentunya kalau
kalau kita menderita CLPC, kalau menggunakan lensa kontak pasti akan terasa tidak nyaman, terasa ngeres, ganjel, seperti ada benda asing yang masuk di dalam mata. Ya, itu bisa dengan mudah ya dilihat. Bisa kita buka kelopak matanya, tapi akan lebih mudah dengan bantuan optometris atau dokter mata. CLPC ini disebabkan karena penggunaan lensa kontak yang kotor Pak B, yang nggak bersih, yang perawatannya kurang bagus gitu ya. Atau bisa juga dari bentuk reaksi terhadap alergi, terhadap zat tertentu. Contohnya terhadap material lensa kontak, ya, atau juga zat yang terkandung di dalam cairan perawatan lensa kontak Pak B. Jadi Pak Diki, kalau teman-teman pakai lensa kontak, matanya merah, rasa berpasir tadi, kemudian juga nggak nyaman, silahkan ke optometris ya, optik Melawai atau dokter mata, nanti akan dilihat apakah memang kelopak mata atasnya dan bawah ada CLPC-nya Pak Diki ya. Gitu. Oke Pak Diki, kayaknya masalah-masalah tadi itu kebanyakan karena kita kurang baik menjaga merawat mata, terutama di bagian kelopak mata atas Pak Diki ya. Betul Pak B. Jadi teman-teman yang punya masalah seperti salah satu yang tadi kita sudah bahas, silakan bisa saja datang langsung ya ke dokter mata Anda gitu ya. Atau bisa juga untuk tahap awal datang ke Optik Melawai untuk dicek dulu. Nanti kalau memang perlu dirujuk akan kita rujuk ke dokter mata untuk mendapatkan penanganan yang tepat ya. Sekian dulu untuk sharing-sharing ilmunya hari ini. Jika teman-teman masih ada pertanyaan, silakan datang saja ke gerai Optik Melawai terdekat atau kunjungi kami di www.optikmelawai.com. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Kira-kira tips apa lagi ingin teman-teman ketahui seputar kesehatan mata, kacamata, dan lensa kontak. Sekian untuk tips hari ini. Sampai jumpa dan jangan lupa cek akurat, mata sehat. Dah.